Om Swastiastu. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pustaka suci Weda yang terkait dengan ilmu kesehatan. Mengenal Ayurveda, ilmu kedokteran Hindu. Sejak zaman lampau manusia telah dihadapi oleh berbagai kejadian alam seperti bencana dan wabah penyakit. Dalam penanganan terhadap penyakit tentunya belum ada ilmu pengobatan modern seperti sekarang. Lalu bagaimana orang-orang zaman dulu, tepatnya pada masa peradaban Weda, dalam menjaga kesehatannya serta menangani setiap penyakit? Secara umum, sehat diartikan bukan hanya terbebas dari penyakit, namun suatu kondisi tubuh seimbang antara fisik, mental, sosial dan spiritual. Dalam ajaran Hindu, konsep hidup sehat telah tertuang dalam pustaka suci Weda, yaitu Ayurveda. Dari pengelompokan kitab suci Hindu, Ayurveda adalah salah satu dari kitab Upaveda, bagian dari kitab Smriti Hindu. Ayurveda terdiri dari kata Ayur yang berarti sehat dan umur panjang, sedangkan Veda bermakna pengetahuan. Ayurveda sendiri bermakna sebagai ilmu pengetahuan tentang hidup sehat atau swastia dan umur panjang atau dirga ayus. Ayurveda sering dikatakan sebagai pengetahuan tentang orang hidup atau amerta. Menurut Ayurveda, hidup adalah perpaduan antara empat unsur, yaitu stula sarira atau badan kasar, indriya yaitu kemampuan penginderaan, suksma sarira atau badan halus, dan atma sebagai unsur hidup. Kitab Ayurveda menguraikan pengetahuan mengenai sistem pengobatan holistik, yang sudah hadir semenjak ribuan tahun yang lalu. Isinya tidak hanya menguraikan tentang penyakit, pengobatan dan penyembuhan, namun juga mengulas berbagai pengetahuan mengenai kehidupan manusia di dunia yang berkaitan dengan usaha agar manusia dapat berumur panjang dan tetap hidup sehat sampai lanjut usia. Menurut Ayurveda, sehat adalah kondisi di mana unsur-unsur di dalam tubuh seimbang, yang terdiri atas unsur tridosa atau cairan humoral dalam tubuh, saptadhatu atau 7 jaringan tubuh, dan trimala atau 3 limbah buangan. Jaringan tubuh atau saptadhatu akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik bila unsur tridosa berada dalam keadaan seimbang. Dan limbah buangan atau trimala dapat dikeluarkan setiap hari secara teratur. Kitab kedokteran Hindu Ayurveda telah mengalami berbagai revisi dan perluasan isi oleh para maharesi yang ahli dalam bidangnya. Masing-masing kitab Ayurveda terbagi menjadi 8 kelompok, yaitu 1. Kaya Cikitsa, bermakna mengobati penyakit akibat gangguan unsur Agni atau panas tubuh. Dalam ilmu kedokteran modern disamakan dengan kelompok ilmu penyakit dalam. Kitab ini menguraikan tentang tata cara pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit seperti demam. 2. Kitab Salya, yaitu kitab yang menguraikan tentang tata cara pembedahan dan tata cara mengobati luka pada tubuh akibat terkena senjata tajam. 3. Kitab Salakya atau Urtwanga Cikitsa, kitab Ayurveda yang menguraikan tata cara menangani penyakit terutama pada daerah telinga, hidung, tenggorokan atau dalam ilmu kedokteran modern sering disebut dengan THT. 4. Kitab Kaumara Bhartiya atau Bala Cikitsa, yaitu kitab yang khusus mempelajari ilmu pengobatan untuk anak-anak. 5. Kitab Agada Tantra atau Damstra Cikitsa, yaitu ilmu Ayurveda yang mempelajari tentang ilmu toksikologi, menguraikan tentang tata cara mengidentifikasi racun dan menyembuhkan orang yang terkena racun. 6. Wajikarana Tantra, yaitu cabang ilmu Ayurveda khusus mempelajari tentang sistem reproduksi. 7. Kitab Rasayana Tantra atau Jara Cikitsa, ilmu yang mengulas mengenai tata cara agar manusia bisa tetap awet muda. 8. Graha Cikitsa, yaitu ilmu Ayurveda yang terfokus pada pengobatan dan penyembuhan orang dengan kondisi gangguan jiwa. Demikianlah sedikit ulasan mengenai Ayurveda. Di masa saat ini kebanyakan kitab Ayurveda telah musnah karena kurang terpelihara dan sebagian besar hilang atau hancur dimakan usia. Pemusnahan juga terjadi sewaktu perang antara kelompok raja satu dengan lainnya yang sering terjadi di India. Selain itu, kedatangan bangsa Inggris yang ingin menguasai India, juga banyak membawa pengobatan modern, sehingga kitab Ayurveda kurang mendapat perhatian. Meskipun jumlahnya kurang lengkap, tetapi jumlahnya tetap ratusan jenis, dan merupakan sumber pengetahuan yang layak untuk diterapkan dalam dunia kesehatan.